إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga dengan semua nikmat tersebut menjadikan semua aktivitas kita hingga pada hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang telah mengajarkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Dan alhamdulillah hingga Islam hadir di hati-hati kita pada hari ini dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak bosan-bosan khatib mengajak pada diri khatib sendiri dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya. Karena kelak di hadapan Allah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, tidak berlaku harta benda yang kita kumpulkan di dunia ini, tidak berlaku status sosial yang kita banggakan di muka bumi ini. Begitu juga dengan banyak yang keturunan yang kita miliki, tetapi kelak di hadapan Allah yang Allah akan pandang adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah berikan kepada kita, setiap detiknya yang kita lewati, mari kita semuanya bersemangat dan berlomba-lomba dalam rangka menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengangkat satu tema tentang ketahanan keluarga sebagai basis kemajuan umat dan bangsa. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern pada hari ini adalah ketahanan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Di banyak negara, keluarga mengalami pelemahan, angka broken home, angka perceraian di banyak negara, bahkan di Indonesia mengalami tingkat yang sangat tinggi. Di banyak negara maju bahkan khususnya kalangan muda, mereka lebih memilih untuk tidak berkeluarga. Banyak yang berkeluarga memilih untuk tidak memiliki keturunan, sebagian karena alasan ekonomi, karir dan sebagainya. Kecenderungan sosial tersebut menimbulkan masalah yang sangat serius, yaitu terputusnya generasi, bahkan hilangnya generasi. Banyak negara yang kekurangan jumlah penduduknya dan banyak bangsa-bangsa yang kehilangan jati dirinya atau degenerasi agamanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan tentang pentingnya berkeluarga dan lembaga keluarga agar hidup bahagia, aman, tenang dan damai. Penelitian menunjukkan sebagian besar orang yang berkeluarga hidupnya lebih bahagia jika dibandingkan orang yang tidak berkeluarga. Allah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan dengan ikatan pernikahan agar mereka hidup tenang, bahagia dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri
agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkeluarga adalah sarana untuk membangun umat, masyarakat dan bangsa yang kuat. Keluarga yang bahagia akan melahirkan generasi yang hebat. Berkeluarga adalah sarana yang memungkinkan terjadinya proses regenerasi, lahirnya generasi yang melanjutkan perjuangan keluarga dan peradaban yang utama. Hal ini kita pahami dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sebagaimana doanya yang Allah sampaikan dalam surah Maryam ayat 5 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqira. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak di sisimu, seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Surah Maryam ayat 5 sampai 6. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Regenerasi bukanlah sebatas reproduksi di mana keluarga memiliki keturunan anak dan cucu. Regenerasi mengandung pesan anak dan cucu yang berkualitas. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa agar Allah berikan anugerah zurriyatan thayyibah. Dalam beberapa kitab tafsir jelaskan yang dimaksud dengan zurriyatan thayyibah itu adalah anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berkeadaban, anak yang berakhlak mulia, dan anak yang diberkati. Dzurriyyatun thayyibah dapat juga ditafsirkan sebagai qurrata a'yun, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orangnya berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata a'yun adalah anak-anak yang menyenangkan hati karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua, dan menghormati orang yang lebih tua dengan penuh rasa cinta. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, keluarga memiliki peran yang sangat penting. Keluarga merupakan lembaga yang memiliki 5 fungsi. Fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi keagamaan, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Keluarga adalah rumah di mana semua anggota keluarga berkumpul, berinteraksi, dan hidup bersama. Keluarga adalah tempat di mana anak-anak mengenal nilai-nilai utama, budaya, tata krama, adat istiadat, adab yang luhur, serta dasar-dasar agama Islam. Oleh karena itu, agar keluarga yang bahagia dan keturunan yang soleh dan berkualitas, Al-Quran mengingatkan kaum yang beriman untuk senantiasa menjaga dan mendidik anak-anak dengan ilmu, dengan kesadaran dan ketauladanan. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang kufur, janganlah kamu mencari-cari alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan sesuai dengan apa yang selama ini kamu kerjakan. Rumah dan keluarga dapat menjadi basis utama pendidikan dan penanaman nilai-nilai apabila dihiasi dengan cahaya ibadah, dihiasi dengan membaca Al-Quran, dan dihiasi dengan salat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sinarilah rumah-rumah kalian dengan salat dan bacaan Al-Quran. Sejalan dengan hadis ini, ada Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perumpamaan rumah yang dimakmurkan dengan zikir kepada Allah dan rumah yang tidak dimakmurkan dengan zikir kepada Allah adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan dibacakan Al-Quran mengandung 2 makna.
Yang pertama, penghuni rumah semua anggota keluarga senantiasa menunaikan salat dan membaca Al-Quran. Dengan zikir dan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat bahwa hanya dengan mengingat Allah hati mereka akan menjadi tentram. Makna yang kedua, rumah tangga dan keluarga akan bahagia dan selamat dunia dan akhirat apabila mengikuti, mengamalkan dan mewujudkan ajaran dan nilai-nilai Al-Quran. Ketahanan keluarga adalah kunci kekuatan umat pada hari ini. Bukan Allah firmankan, Allah memerintah kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu dari api neraka. Ahli di sini para mufassir menafsirkan bukan hanya sebatas keturunan ataupun keluarga inti yang ada hubungan nasab, tetapi ahli di sini adalah kita menjaga komunitas kita menjaga masyarakat kita menjaga jamaah kita menjaga bangsa dan masyarakat kita agar mereka semua terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka dengan demikian kalau kita memahami bahwa pentingnya rumah tangga sebagai dasar kekuatan umat, pentingnya kita mendidik keturunan kita agar mereka menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua harus berawal dari diri kita masing-masing. Kita tidak akan mungkin mampu menjadikan anak kita yang soleh pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri tidak mensolehkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu mendidik anak kita, mendidik diri kita sendiri, mendidik istri kita, anak-anak kita, maka bagaimana kita mampu menyebarkan nilai-nilai agama di lingkungan kita? Karena ahli di sini, wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan ahlimu, bukan hanya diri kita, bukan hanya anak kita saja, tetapi adalah komunitas kita, lingkungan kita, jamaah kita, masyarakat kita, agar mereka semua terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semuanya untuk kembali kita mengevaluasi diri kita. Apa tujuan hidup kita selama ini? Apa tujuan kita memiliki keturunan? Apa tujuan kita memiliki istri, memiliki anak dan keluarga dan sebagainya? Kalau bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dalam rangka menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.